starting the class, I think to take attendance for us. Who is absent today? Nothing, Miss. Nothing? Yes, Miss. Okay, that's good ya. Hari ini semuanya hadir. Okay. So let's start the class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's flashback to our last meeting. Who is to remember what is the material that we learned our last week? Who is to remember? Please put your hands up. Saya, Miss. Ya, silakan. Tentang descriptive text. Okay, that's great ya. About the descriptive text. Okay, who is to remember about descriptive text? Saya, Miss. Ya, silakan. Descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal seperti hal benda, peristiwa, dan orang. Okay, that's good. Give applause for our fans. Okay, guys. Today we will discuss about recount text. Ya. Ada yang punya pengalaman mengesankan dalam hidupnya? Atau mungkin apa sih pengalaman mengesankan yang kalian punya? Ya, misalnya seperti pengalaman liburan kalian atau mungkin pengalaman menang dalam sebuah lomba seperti itu. Ada yang punya? Ada, Miss. Ya, silakan. Menang ikut lomba MTQ. Oke, good. Ada lagi? Menang ikut lomba tarik tambang, Miss. Oke, good. Menang ikut lomba badminton, Miss. Oke, good ya. Semua pada pengalaman yang berharga sekali. Oke. Pernah nggak kalian itu cerita atau curhat ke teman kalian? Cerita tentang sehari-hari kalian, atau mungkin cerita tentang pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kalian punya, atau mungkin juga kalian menceritakan pengalaman liburan kalian. Pernah? Pernah, Miss. Ya, pasti pernah ya. Nah, ini semua adalah contoh dari recount text. Nah, here I have written a few points about the recount text that we will discuss today. There is a definition of recount text, a function of recount text, generic structure, and language feature. So, the first one is definition of recount text. Yeah, recount text is a text that retell event or experience of someone in the past. Jadi, kita itu menceritakan kembali past event atau kejadian di masa Lampau. Ya, atau experience, kejadian pengalaman kita. Misalnya seperti pengalaman berharga kita atau pengalaman kita yang tak terlupakan, seperti itu. Okay, next is the function of recount text. The function is to provide the information and entertain readers by retelling and to provide an retelling an event or experience. Nah, fungsi dari recount text ini adalah untuk memberikan informasi dan hiburan kepada pembaca ya dari cerita recount tadi. Oke, so sekarang kita akan membahas structure of the text. Ya, setiap teks pasti mempunyai structure. Ya, structure itu dapat memudahkan kita ketika kita akan menulis sebuah cerita, atau mungkin memudahkan kita ketika akan mengidentifikasi suatu teks, atau mungkin kita mau menceritakan retelling our recount. Ya, seperti itu ya. Okay, so in the generic structure of recount text, there is 3 generic structure. The first one is orientation. Orientation tell background information about who, where, when, and even happening. In orientation, we usually talk about what happened. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Who, siapa yang ada dalam cerita tersebut? Misalnya kamu pergi ke Bali. Nah, who-nya adalah siapa yang pergi bersama kamu ke Bali.
biasanya orientation ini menceritakan informasi awal mengenai cerita kamu, seperti kemana kamu pergi, sama siapa, lalu di mana tempatnya, dan bagaimana kalian ke sana, seperti itu ya. Ya, Miss. Oke, after orientation ada event. Ya, nah dalam event ini biasanya terdapat kronologi kejadian atau chronologically order. Maksudnya adalah kamu menceritakan story kamu secara berurutan dari awal perjalanan kamu hingga akhir kegiatan kamu. Nah, dalam event ini kejadiannya diceritakan secara berurutan, chronologically, nggak jumping, nggak tiba-tiba nanti kalian menceritakan pas pulang, kemudian kalian balik lagi menceritakan awal kalian berangkat. Tidak seperti itu ya. Ya, Miss. So, di event ini kamu menceritakan awal kamu berangkat, kemudian ketika kamu ada di sana, dan pada akhirnya kamu pulang. Oke. So, kegiatan-kegiatan dalam liburan kamu itulah kamu ceritakan dalam event ini secara berurutan. Oke. Nah, selanjutnya ada reorientation. Ya, reorientation is the conclusion of the story and closing. Wherein this closing you can give your opinion related to the story. Nah, jadi di orientation ini kamu membuat kesimpulan dari story kamu. Bisa juga kamu kasih kesan kamu selama liburan, atau kesan kamu selama mengalami kejadian recount tersebut. Sampai di sini sudah paham semua? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut about language feature of recount text. Okay, the first is using past tense. Karena teks ini menceritakan kejadian di masa lampau, maka teks ini menggunakan simple past tense. Nah, biasanya simple past tense ini ditandai dengan adanya penggunaan verb to atau kata kerja kedua. Ya, bagus. Contohnya nih, I went to Bali yesterday. Nah, kata when di sini ini adalah verb to yang menandakan bahwa ini adalah kalimat Kedua. past tense. Ya, kalimat past tense. Nah, sampai sini sudah paham ya? Paham, Miss. Oke, selanjutnya using connection and time connectives. Misalnya menggunakan kata and, or, then, after that, before that, dan lain sebagainya. Oke, dan yang terakhir is using adverb. Nah, the adverb ini terbagi menjadi dua, yaitu adverb of place dan adverb of time. Adverb of place itu adalah menunjukkan keterangan tempat. Misalnya nih, in museum, in Indonesia, atau in Medan, seperti itu. And adverb of time ini menjelaskan tentang waktu, menunjukkan waktu, menerangkan tentang waktu. Misalnya, in this morning, in afternoon, in evening, seperti itu. Paham ya? Paham, Miss. Okay, now we are going to see the example of recount text. Nah, di sini Miss sudah kasih contoh recount text. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini ada teks recount. Nah, baiklah, Miss akan baca, kemudian nanti kita akan analisis sama-sama generic structure-nya dan language feature-nya. Okay, the title is Going to Charming Beach. Yeah. A few months ago, I went to Charming Beach with my family. It is located in Serdang Bedagai district, about 53 kilometers from Medan City, North Sumatra. The trip there took about 1 hour. We left from Medan at
7:30 using a car and we arrived about 9 o'clock. Oke, paragraf pertama ini merupakan bagian dari Orientation. ya, orientation. Jangan lupa ya, orientation. Ya, orientation. Kenapa? Karena di paragraf pertama ini menceritakan informasi awal dari cerita tersebut. Misalnya nih, kayak dia memberitahukan bahwasannya dia pergi ke Pantai Cermin. Sama siapa? Sama keluarganya. Kemudian naik apa? Naik mobil. Nah, sudah jelas ya? Yes, Miss. Okay, next. As arrived there, my parents rented a hut to take a rest. I and my brother immediately ran toward the beach. It looked a sunny day with the blue sky, and I felt a gentle breeze. The waves there were suitable for swimming, but unfortunately I couldn't swim. I just played with white sand and built a sand castle. I didn't forget to take a selfie with the background of beautiful beach. At noon, I began to feel hungry. I approached the rented hut. Friendly, my mother had prepared food for us. I feel happy to be able to vacation with family and enjoy the beauty of nature created by God. Oke, di paragraf kedua ini merupakan bagian Event. Yes, bagian event. Kenapa? Karena di paragraf kedua ini menceritakan rentetan kejadian yang ada pada cerita ini. Okay, next is not felt the day had begun in the evening. We hurried to go home. Before went to home, I bought some souvenir there. Finally, we arrived at 6 p.m. because the trip was jammed. Nah, di paragraf terakhir ini adalah merupakan Reorientation. Yes, that's right. Reorientation. Mengapa? Karena di paragraf terakhir ini menceritakan kesimpulan dari cerita ini atau memberi kesan dari cerita ini. Oke. Baiklah, untuk generic structure udah semua paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ke language feature-nya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini banyak menggunakan past tense. Ada juga yang menggunakan conjunction dan adverb. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada kata when yang menandakan ini adalah kalimat past tense. Ya. Kemudian ini ada in Serdang berbagai distrik yang menunjukkan bahwasannya ini adalah tempat atau adverb of place. Kemudian ada in evening yang menunjukkan bahwasannya ini adalah adverb of time. Oke. And ada kata and yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah conjunction atau kata umum. Nah, udah bisa ya paham mengenai language feature yang ada di teks ini? Paham, Miss. Okay, that's good ya. Okay, until here, anyone to ask or anyone not yet understand about our material today? Nothing, Miss. Nothing? Okay, that's great. Sudah paham semua ya? Paham, Miss. Okay, because you already understand, I want your test. Oke. Di sini Miss sudah menyiapkan satu contoh teks recount. Nah, Miss mau salah satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan teks ini, kemudian kalian analisis generic structure dari teks tersebut. Oke, siapa yang mau maju? Miss. Oke, silahkan maju. Silahkan dibaca. Yang lain dengarkan. Jangan ngobrol dan jangan ribut. Baik, Miss. Visiting Uncle house. The last semester vacation was an
unexpected holiday because didn't have any vacation schedule. But my father gave me a surprise. I was very happy and excited to visit my uncle who did not meet for 2 years. Our preferred everything needed to go on vacation. After that, Dad invited me to go to the terminal because we did leave at 5 p.m. The holiday was over. I had to go back to Medan to continue the routine activities. Oke, good ya. Oke, sekarang Bella analisis generic structure dari teks tersebut. Silakan. Untuk paragraf yang pertama itu orientation. Oke, ditunjuk yang mana paragraf pertamanya. The last semester vacation. Oke, lanjut. Untuk paragraf kedua itu event yang favorite everything need to go on vacation. Oke. Untuk paragraf yang ketiga itu reorientation yang the holiday was over. Oke, that's good ya. Bebas silakan duduk. Give applause for our friends. Oke. Semuanya sudah paham ya mengenai recount text ini? Pamis. Oke, now I want to give you task. Tugasnya adalah membuat teks recount berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Dan satu lagi, jangan lupa kalian buat analisis generic structure-nya. Oke, sudah paham tugasnya? Pamis. Oke, silakan dikerjakan dan jangan ribut. Oke, finish. Finish. Oke, silakan dikumpul ke depan yang sudah selesai. Silakan taruh di situ. Oke, sudah paham semua ya tentang recount text ini? Pamis. Ya, recount text adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang sudah pernah terjadi atau yang sudah pernah dialami ya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau hiburan kepada pembaca. Contohnya seperti teks yang barusan kalian buat tadi. Oke? I think enough for the material about recount text. Nah, next week we will discuss about narrative text. Silahkan dibaca-baca tentang narrative text dari berbagai sumber yang ada. Next week, before we start our lesson, I want to ask you about dasar-dasar narrative text. So I hope you prepare for the material next week. Okay? Oke, Miss. Sudah paham semuanya? Pamis. Okay. I think that's enough for today. And kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Okay. Thank you for today and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.